Shalom Bapak Ibu semua. Kembali hari ini kita akan mulai ibadah penghidupan kita hari kedua. Saya mengajak seluruh keluarga untuk bisa mengisi bangku-bangku yang sudah disediakan supaya kita segera memulai ibadah kita malam hari. Haleluya. Baiklah. Saya jemput kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kasih, buat anugerah-Mu yang besar dan kehidupan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa karena Tuhan sudah menuntun dan membawa kami ke tempat ini untuk kami boleh datang kepadamu, untuk kami menaikkan syukur dan menaikkan penyembahan kami yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi seluruh keluarga besar yang mungkin saat ini mama mereka tercinta sudah pulang, bahwa mereka pulang kembali ke surga. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap seluruh keluarga, bahkan memberikan kekuatan di dalam dan penghiburan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Buat setiap kami juga di tempat ini, kami percaya bahwa kami datang juga akan mengalami bagaimana kami menyembah Tuhan, bagaimana kami berjumpa dengan Tuhan. Walaupun kami mengalami kesedihan, kami mengalami kedukaan, tapi kami percaya bahwa setiap dan hidup suatu saat nanti akan kembali kepada Sang Pencipta yaitu Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, berkati setiap acara, maupun besok yang akan diadakan Tuhan kremasi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Kau memberikan kesehatan bagi seluruh keluarga, supaya mereka kuat sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak, sebagai menantu, sebagai cucu Tuhan, untuk mengantarkan orang tua cinta mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta katakan
Bila nanti terakhir waktu
apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami percaya dan kami yakini bahwa Tuhan senantiasa beserta kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, khususnya berkeluarga yang ditinggalkan, orang yang dikasihi. Tuhan, kami percaya rasa kehilangan, rasa duka itu ada, tapi kami percaya bahwa Tuhan segala kedukaan mereka Tuhan gantikan dengan sukacita, karena mereka percaya kepada Tuhan. Karena Roh Kudus berbicara kepada setiap kami lewat peristiwa ini, sehingga kami tidak seperti orang yang tidak punya iman kepada Kristus, tapi kami adalah orang-orang yang percaya, sehingga dalam keadaan apapun kami tetap bersyukur dan kami tetap percaya. Itulah waktu yang terindah, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kami yang masih hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ambil dari kitab Wahyu. Wah, kalau nggak Alkitab tinggal lihat ke kanan, nah, ya. Saya bacakan beras. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas berkata tentang keadaan seseorang yang meninggal. Amin. Ya, kalau di ibadah penghiburan saya sudah katakan, orang yang meninggal, mama kita, dia sudah berbahagia. Amin. Ya, itu bukan kata saya loh Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas menuliskan, firman Tuhan ini datang kepada Yohanes pada saat dia ada di pembuangan di Pulau Patmos. Nah, firman itulah meneguhkan, mungkin keadaan Yohanes mungkin seperti orang mau mati. Bapak Ibu kalau bisa membayangkan tiba-tiba kita dibuang ke suatu pulau terpencil, tidak ada apapun, tidak ada sinyal, mungkin makanan pun susah, mungkin dalam kondisi sekarat, ya. Nah, itu mungkin kondisi Yohanes, itu pandangan saya Bapak Ibu. Sehingga Roh itu datang kepada Yohanes, memberikan sebuah penghiburan, memberikan sebuah kekuatan. Maka dikatakan kalau supaya Yohanes ini kuat Bapak Ibu. Maka firman Tuhan katakan apa? Kemudian Yohanes mendengar ada suara, ya, yang datang dari surga dan berkata, berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak kapan? Bukan sekarang Bapak Ibu. Sejak kemarin, waktu dia dinyatakan tidak bernafas lagi. Nah, saat itu dia berbahagia. Amin. Iya, Alkitab katakan berbahagia, tapi sebagai anak menantu keluarga, kondisi demikian apakah berbahagia? Saya yakin tak semudah membalik telapak tangan. Sebagian hati kita seperti tersayat, tergores akan kehilangan orang yang kita kasih. Benar ya? Nah, tapi kita juga sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita harus percaya kepada firman. Firman Tuhan jelas menuliskan, ya, berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Mama, Ai, engkau sudah berbahagia bersama dengan Tuhan. Dan sebagai anak, menantu, cucu yang ditinggalkan, mari milikilah sikap yang demikian, supaya di perjalanan kehidupan kita punya rasa bahagia. Kenapa? Karena mama sudah berserta dengan Tuhan. Amin. Ya, saya bacakan lagi ayat 8-9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi mama ketika dia menghembuskan nafas terakhir, dia sudah kembali kepada sang pemilik hidupnya. Amin. Ya, sebenarnya kita semua sementara di bumi ini. Tapi jujur, manusiawinya kita ketika diperhadapkan keadaan demikian, kita pasti tidak mau pergi ke sana. Ya, kita lebih menikmati dunia ini.
Padahal sebenarnya kita hidup di dunia ini semua hanya sementara. Kita lagi kontrak Bapak Ibu. Ya nggak tahu lah kontrak berapa puluh tahun ya kan. Tapi jelas Mama luar biasa. Alkitab katakan apa? Manusia, masa hidup manusia itu 70. Kalau kuat 80. Tapi Mama melewati semua batas yang tertulis Alkitab. Dan memang Alkitab katakan sesungguhnya manusia itu roh Tuhan, diam di dalam manusia itu 120 tahun. Makanya kalau sekarang saya lihat di TikTok ada yang sampai 149 tahun. Ada ya, kakek-kakek umur 149 tahun. Ya, nah kita lihat jelas sekali bahwa kenapa orang mati berbahagia, karena dia sudah kembali kepada Sang Pemilik. Amin. Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati, ayat 9 ya, dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan sekarang menjadi Tuhan atas orang-orang mati. Mama sudah bersama dengan Tuhan dan dia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Nah, kita sedang antri Bapak Ibu. Ya, kita sedang antri, tapi kita percaya bahwa baik hidup kita sekarang kita masih hidup. Ayo hiduplah untuk Tuhan. Ya, perbanyak waktu kita untuk datang kepada Sang Pencipta. Pengkhotbah 12 ayat 1 dikatakan, ingatlah akan Penciptamu, ya, pada masa mudamu. Bukan berarti kalau masih muda ingat Tuhan, wah nggak perlu, enggak. Maksudnya selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih punya kesempatan, ingat Tuhan. Karena semua yang ada kita nikmati itu pemberian Tuhan. Hidup, nafas kita itu pemberian Tuhan. Ya, kemarin kita melayani satu orang. Tadi kita ke rumah sakit, doain orang di ICU. Nah, semua sudah terpasang dengan anak. Kita nggak kenal, kita datangi, kita doain. Waktu kita doain ada satu orang di samping. Bawa kita keluar dari ruangan ke ruangan yang lain. Bingung saya. Kan saya pengunjung, dia juga pengunjung kan. Tapi kok dia bisa bawa kita keluar dari ruangan? Saya pikir ada apa? Rupanya pergi ke satu ruangan yang lain, ruangan rawat biasa, doain suaminya. Dan posisinya sama dengan orang di ICU. Kagetlah saya. Ya, kalau ICU wajar ya, sini selang ya, oksigen, makan, gitu, semua gitu. Nah, dia bawa kami keluar dari ruangan ke ruangan biasa dan posisinya sama dengan orang ICU. Saya bilang, kok kamu bisa di ICU? Di ICU itu siapanya kamu? Rupanya itu cuma mama temannya. Pada saat kita doakan, dia tergerak ingin minta didoakan suaminya. Nah, saya bilang, ayo Bapak Ibu, selagi kita masih hidup, masih bisa bernapas, mari kita menyembah Tuhan. Saya tidak tahu latar belakang keluarga agamanya apa, tapi yang jelas ingatlah Penciptamu. Selagi masih ada waktu. Kenapa? Karena siapapun orang itu pada satu saat akan kembali kepada Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan. Ya, kalau kita orang Kristen kita percaya bahwa Tuhan Yesus itulah jalan satu-satunya. Ya kan? Nah, yang kedua, ya, mengapa dikatakan orang mati berbahagia? Yang kedua dikatakan apa? Dia boleh beristirahat dari apa? Jerih lelahnya. Jadi mama beristirahat. Ya. Kalau kita kerja, ambil cuti, senang nggak istirahat? Tenang. Ya, nggak mikirin pekerjaan, nggak mikirin tumpukan kerjaan. Pokoknya sesaat itu kita bisa lepaskan, kita istirahat. Ya, bahkan kalau boleh nggak boleh diteleponin. Ya, kalau boleh pergi ke satu pulau yang tidak ada sinyalnya, gitu kan? Supaya kita beristirahat. Ya, dari jerih lelah. Jalanin kehidupan di bumi ini susah nggak Bapak Ibu? Lelah nggak? Secara manusia kalau kita mau ngakui lelah, ya manusiawi. Ya, kalau kita nggak lelah, saya mau belajar. Kalau Anda bilang nggak lelah, asik aja, wah hebat, luar biasa. Ya,
Namanya kan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan udah bilang dengan jadi lelah, berpeluh, gak akan bekerja, menghasilkan. Itu udah gak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang meninggal dalam Tuhan, dia sudah beristirahat. Ya, saya bacakan Daniel pasal 12 ayat 13 sekarang. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi mama beristirahat sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, dia akan mendapatkan apa? Bagian upahnya. Maka poin yang ketiga dikatakan apa? Perbuatan baiknya menyertai mama. Amin. Yang pertama apa? Kenapa manusia berbahagia? Mati loh, Bapak Ibu. Mati kok bahagia. Tapi Alkitab jelas katakan berbahagia orang mati karena dia mati dalam Tuhan. Dia tahu kemana dia pergi. Dia kembali kepada sang pemilik hidupnya. Yang kedua, dia beristirahat. Yang ketiga apa? Perbuatan baiknya menyertai. Saya percaya, ya, namanya manusia hidup cerewet, bawel, ada nggak? Ada, ya kan? Tapi kita itu tidak sebanding dengan kebaikan mama. Apalagi saya melihat keluarga di sini, ya, saya percaya mama udah punya cicit belum? Wah, ya kan, itu luar biasa, ya, sebuah teladan orang tua yang luar biasa, bisa membesarkan anak-anak tanpa keluhan, ya, tanpa mengeluh, tanpa capek, tanpa lelah. Mereka membesarkan kita, yang menyekolahkan kita, mendidik kita. Saya anggap wajar kalau mendidik kita dengan keras, karena ya kalau zaman dulu kan namanya mendidik anak-anak itu luar biasa kerasnya. Supaya apa? Corong anak. Nah, ya kan? Supaya kamu besar jadi orang katanya, ya kan? Tapi berhasil tak? Berhasil. Anak-anak luar biasa. Semua itu apa? Perbuatan baik mama. Karena itu, ya, satu firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya, ini kata Tuhan Yesus, ya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upah untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan Yesus memberi upah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi kenapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika peristiwa kematian terjadi dalam hidup kita, kita perlu berbahagia. Karena firman Tuhan jelas katakan, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Yang kedua apa? Mama sudah beristirahat. Yang ketiga, perbuatan baiknya menyertainya. Amin. Nah, buat keluarga yang ditinggalkan, bagian mama saya akan selalu katakan, yang meninggal sudah selesai. Yang belum selesai adalah kita. Mari teladani apa yang mama perbuat atas keluarganya. Demikianlah anak-anak nanti memperlakukan keluarganya sampai membawa mereka kepada kemenangan iman. Jadi ayat terakhir, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan apa? Tadi apa? Bertemu sampai nanti kita bertemu. Bapak Ibu mau bertemu dengan mama? Bagi orang yang percaya kepada Kristus, kematian bukan akhir segalanya. Ya, kematian bukan akhir segalanya. Kalau orang yang beriman kepada Kristus, kematian itu hanya perpisahan sementara. Karena apa? Karena satu hari nanti kita akan bertemu kembali. Maka ada pujian tadi, bertemu. Kita akan bertemu lagi Bapak Ibu. Ya, karena itu ayo, ya. Ayat 12. Sikap yang harus dimiliki keluarga yang ditinggalkan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Kristus. Amin. Kalau kita mau bertemu dengan orang yang kita kasihi, tetap bertekun iman kepada Kristus. Karena firman Tuhan berkata
bahwa orang yang mati satu hari ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan kita yang hidup yang diangkat, tapi mereka yang mati, mereka yang dibangkitkan terlebih dahulu, baru kemudian kita yang masih hidup. Kalau kita tidak mengalami fase kematian, maka orang yang meninggal duluan itu yang akan dibangkitkan, baru kemudian kita yang masih hidup. Nah, kita akan dikumpulkan bersama-sama untuk memerintah. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, Mama sudah berbahagia. Bagian kita adalah tetap bertekun sebagai orang-orang kudus. Bertekun apa? Bertekun imannya kepada Kristus. Karena yang meninggal selesai, tapi kita belum selesai Bapak Ibu. Saya tidak tahu seminggu, sebulan, setahun ke depan, berapa tahun ke depan, kita masih bertekun dengan iman kita kepada Kristus. Pertahankan iman kita sampai akhir. Amin. Mari kita tundukkan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu lah yang meneguhkan kami. Ketika ada peristiwa ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kami memahami, kami mengerti tentang kondisi demikian, sehingga kami tidak diserongkan oleh pandangan, pemahaman apapun yang mencoba membuat kami ragu. Tapi kami percaya dengan firman Tuhan, Mama kami, orang yang kami kasihi, dia sudah berbahagia. Karena itu Tuhan, kami percaya sebagai anak, menantu, cucu, cicit, keluarga yang ditinggalkan, biarlah mereka tetap memiliki iman, memiliki ketekunan sebagai orang-orang kudus dengan iman kepada Kristus, supaya satu hari kelak kami akan dikumpulkan kembali bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, yang sudah mendahului kami. Karena itu Roh Kudus, hiburkanlah, kuatkanlah setiap keluarga yang ditinggalkan, segala hal yang mencoba mempengaruhi mereka, melemahkan iman mereka, menghambat pertumbuhan iman mereka, kami tundukkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera, kekuatan, sukacita, penghiburan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk gereja Mazmur 21. 7 bulan lalu, bulan 12 kita juga ketemu ya di tempat yang lain, tapi memang dengan orang-orang yang sama. Terima kasih. Terima kasih betul-betul dengan tulus kami mengucapkan terima kasih. Agak sedikit saya menambahkan karena saya terlalu lama di Malaysia, jadi ada slang-slang sedikit ya. Minta maaf. Dengan Papa mungkin saya bisa bercanda-canda, tapi dengan Mama saya tidak bisa bercanda lagi. Ya, pertama dari pihak keluarga kami mengucapkan terima kasih. Karena Mama, ada Mama baru ada kami hari ini. Dia seorang wanita yang biasa saja. Kalau bisa didramakan memang seorang gadis desa biasa. Tapi dia sanggup karena dia wanita yang memang tabah sekali. Dia punya kami semua anak-anaknya ada 8 orang, 7 orang yang dia lahirkan dari rahim dia. Satu kali pun dia tidak pernah marah dengan kami. Kesabaran yang betul-betul luar biasa. Saya rasa kami tidak memiliki sifat sabar seperti itu lagi. Betul-betul sabar. Karena kesabaran ketabahan dia itu, saya rasa dia menjadi berkat untuk semua orang. Di mana juga dia ada. Dan dia mempunyai sepasang tangan emas. Betul-betul tangan emas. Apa yang disentuh akan betul-betul berbuah. Menanam akan tumbuh, akan berbuah. Kalau saya sekali tanam langsung mati. Ya betul. Dia pernah ke tempat saya dan hanya dengan makan tangkwe ya, tundur. Dia buang. Dia cuma buang itu biji, tanam saja biji. Pada sebelum 1 tahun kami mendapat 1 buah tundur 7 kilo lebih. Dan itu saya bagi dengan tetangga.
Itu tangan emas dia. Hanya tempat parkir yang tangannya hanya tipis-tipis saja, hanya tipis sekali. Masa kecil kami memang sangat luar biasa. Kami miskin, pindah-pindah rumah. Kalau ada cinta itu Tiongkok bilang mengzi, mengzi de mama. Setiap kali selalu pindah-pindah rumah. Itulah masa kecil kami. Itu sebabnya kami boleh berbahasa dengan baik, bahasa apa saja. Jadi mau mengucap lagi, hanya rasa betul-betul bersyukur ada mama seperti dia. Sampai betul-betul kami ingin bertemu lagi. Kami belum biasa kehilangan mama, belum biasa. Kami betul-betul berharap dia lebih ada waktu lagi. Mungkin untuk Imlek yang terakhir tahun depan, tapi saya rasa itu yang terbaik. Satu saja yang ingin saya saksikan, beri kesaksian di sini, bahwa sejak beberapa bulan yang lalu, waktu dia betul-betul udah kakinya sudah tidak kuat lagi dan dia berbaring di tempat tidur, kami bertiga dengan WhatsApp ya, kami selalu video call petang hari dan kami berdoa. Satu saja minta kami, jangan kasih mama sakit, kasih dia keselesaan alun dia punya kanker. Sebab kanker memang betul-betul sakit, dan itu saya lihat banyak sekali kesaksian orang-orang di rumah sakit. Semua akan merasa sakit, yang kadang teriak, kadang juga sambil minum narkoba ya, untuk menahan sakit. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Setiap kali kami tanya, setiap hari kami doa, kami akan tanya satu hal, mama sakit enggak? Mama sakit? Enggak. Dia selalu jawab kepada, ada sakit di mana? Enggak. Satu yang pasti yang dimulai dari perut, sebab usus besar dia di sini, dia akan membesar, membengkak seperti kelapa kecil atau kepala bayi besar. Saya rasa itu memang sakit sekali, tapi dia memang nggak sakit, dan saya yakin memang nggak sakit. Waktu cepat dalam beberapa bulan mendepan semua. Ada satu kali dia memang sakit, usahanya itu keluar cairan, dan selalu dibersihkan. Dan kemudian karena dia kelentang belakang dia ini luka. Karena dia ada histori diabetes, jadi susah untuk sembuh lukanya, menjadi lebih besar lagi karena dia tidak bisa balik badan, dan karena sirkulasi udara juga. Lepas itu kami terus doa, terus dukung dalam doa. Dan hebatnya Tuhan kita memang dia tidak kasih dia rasa sakit. Hanya satu kali, karena dia susah untuk buang air besar atau dia minta ke dokter rumah sakit. Itu pun dokter tidak buat apa-apa, hanya kasih obat untuk menahan sakit, untuk kasih dia selesai untuk buang. Selepas itu singkatnya, dalam terakhir 2-3 hari terakhir dia akan pergi. Kami tahu Tuhan, dia akan sakit sekali. Pada stage yang terakhir kanker memang seperti itu, dia akan sakit sekali. Sebab menyebarnya itu bukan hanya di perut, tetapi di mana-mana. Ada benjolan di punggungnya. Saya tahu itu semua sel kanker yang terus menyerang organ-organ lain. Singkatnya, sebelum sakit itu lebih parah, Tuhan telah membuat dia tidur. Karena itu dia tidak merasakan sakit, tetapi dia mendengar. Pada saat adik saya yang kecil ini menelpon, kalian jangan tahan lagi, pulang, mama akan pergi. Kami pun cepat-cepatnya tinggalkan semuanya. Memang pun kalau Tuhan memanggil itu pekerjaan apapun akan ditinggalkan. Jadi kami pergi, dan saya bersyukur saya boleh bersama dengan dia menyaksikan hari yang paling akhir. Sebab saya pulang hari Senin siang. Saya sempat berjumpa dan berbicara doa dengan mama. Doa yang kami biasa, dan yang paling dia suka hafal itu doa Bapa kami, Iman Rasuli. Itu saja yang terus-terusan dia belajar sungguh dia. Terus saya cuma
lihat ada gerakan jarinya, saya pikir dia pasti dengar saya. Dan saya katakan, Mama, tenang, saya sudah datang. Anak-anakmu juga semua sudah datang. Hanya saja ada yang belum sampai. Mereka semua sudah datang. Kalau memang sudah saatnya, beranikan diri langkah keluar. Sekali kita melangkah keluar dari badan kita, Tuhan Yesus sudah di situ. Terangnya sudah datang. Ikut saja, jangan takut, jangan takut. Dan yang saya sesalkan hanya satu, karena pada nafas terakhirnya saya tidak di situ. Nah, itu saja. Saya tahu pada saat detik terakhir, nafas terakhirnya itu 3 kali dia lakukan, dia keluarkan 3 kali saja, itu saja. Dan kemudian kami kehilangan mama kami 3 kali. Tidak ada rasa sakit, tidak ada apa hal yang aneh-aneh yang pasien rasakan. Tidak ada. Tuhan itu baik. Semuanya dalam keadaan baik. Badannya bagus, tubuhnya, kulitnya indah, glowing semua. Kami bersyukur. Itu saja. Hanya satu saja. Mama, Mama saya senang belajar Mandarin dan saya rasa dia sudah pandai sekali berbahasa Mandarin. Kita akan berjumpa nanti. Setiap kali di mana dia berada, dia akan membawa berkat dan membawa banyak teman di lingkungannya. Gimana saja. Sedangkan di mana dia tinggal, dia akan punya banyak teman sebab dia baik hati. Dia baik hati. Tadi siang ada tetangga, anak-anaknya datang karena mamanya bilang jangan lupa. Jangan lupa siapa yang nolong kita waktu susah. Mama inilah yang nolong kita. Waktu kebakaran, tetangga sebelah, anak-anaknya ingat diungsikan di rumah. Mereka mendapat perlindungan dari mama. Belum makan. Apapun itu, dia mendapat teman di mana-mana, di lingkungannya. Jadi kami ingin juga belajar seperti itu. Cuman harap saja kami mendapat kesempatan yang lebih untuk memandang wajahnya. Dia tidak datang dalam mimpi kami dan tidak akan membuat hal yang aneh-aneh untuk kami sebab dia sayang dengan kami. Itu saja dari saya. Sebab kalau lebih lagi waktu mungkin air mata semua akan keluar. Akan menyelesaikan ibadah kita malam hari ini. Segala puji syukur sekali lagi Tuhan kami naikkan kepadamu buat malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat tuntunanmu. Terima kasih buat penghiburan yang tidak pernah bisa kami terima dari siapapun selain daripada-Mu Tuhan. Berkati seluruh keluarga Tuhan. Mungkin berat mereka melepaskan mama mereka tercinta yang sudah begitu banyak yang sudah mereka terima, bahkan kenangan-kenangan yang begitu manis yang mereka rasakan selama hidup mama mereka bersama dengan mereka. Tapi kami percaya setiap yang bernapas suatu saat juga akan kembali kepada Sang Pencipta, dan suatu saat kami juga akan berkumpul bersama di tempat di mana Engkau berada Tuhan. Dan malam hari ini kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami Tuhan. Baik itu yang berjalan kaki, yang pakai kendaraan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon penyertaan-Mu, mohon perlindungan-Mu dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh tiba di rumah kami, bertemu dengan keluarga kami Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga besok prosesi
kremasi Tuhan, kami serahkan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu juga. Semua diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga boleh selesai acara ini dengan baik. Dan kami akan berkata terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini, kami menyerahkan hidup kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.